A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita singkat Pedut di Kateman Tauhan episode yang ke-54. Selamat mendengarkan. Sesaat kemudian terlihat Ki Kebu Ireng maju selangkah dan berdiri dalam jarak beberapa langkah dari anak muda yang bernama Satiwo. Ki Kebu Ireng benar-benar telah sampai pada puncak kemarahannya. Satiwo pun telah mempersiapkan dirinya. Sikapnya yang tenang seolah-olah menggambarkan kepercayaan dirinya yang tinggi atas kemampuan yang dimilikinya. Dalam keadaan yang demikian, Satiwo masih menyempatkan berkata kepada Wirosono, "Jagalah kambing-kambingmu itu." Orang yang bernama Kebu Ireng itu nampaknya sudah tidak memperdulikanmu lagi. Orang itu pun sudah tidak berkeinginan untuk memiliki kambing-kambingmu karena sejak semula orang itu memang tidak berniat untuk mengambilnya. Mendengar perkataan Satiwo, tanpa sesadarnya Wirosono menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Hati-hatilah." Sementara kepada Ki Kebu Ireng, Satiwo berkata, "Apakah kita benar-benar akan berkelahi? Kenapa tidak?" Ki Kebu Ireng telah menanggapnya lagi pertanyaan Satiwo. Semakin lama ia mendengar perkataan anak muda tersebut, dadanya seolah-olah bagaikan akan meledak. Tanpa peringatan apapun, Ki Kebu Ireng meloncat untuk mulai serangannya. "Apakah mulutmu yang besar itu dapat kau imbangi dengan kemampuan bocah iblis?" Satiwo menggeser kakinya selangkah ke samping untuk menghindari serang lawannya. Ia mengetahui Ki Kebu Ireng nampaknya masih ingin menjajaki kemampuannya. Pada serangan selanjutnya, Ki Kebu Ireng mulai mempercepat gerakannya. Dengan lincahnya, Ki Kebu Ireng berloncatan mengejar kedudukan Satiwo. Tangan dan kakinya silih berganti diayunkan untuk menggapel tubuh lawannya. Namun Satiwo sendiri ternyata seorang anak muda yang mempunyai kemampuan yang menakjubkan. Kemantapan sikapnya ternyata memang benar-benar didukung dengan ilmu yang tinggi. Tak kalah gesitnya, Satiwo pun ternyata selalu dapat menghindar dari sergapan lawannya. Bagaikan seekor bilalang, Satiwo melenting berpindah-pindah tempat mengelakkan serangan lawannya. Sesekali justru Satiwo yang terlihat mendahului pergerakan lawannya dan berusaha menyusupkan serangannya. Perkelahian yang baru saja dimulai itu nampaknya justru telah menjadi semakin sulit. Karena Ki Kebu Ireng sudah tidak berkeinginan untuk menahan dirinya lagi. Serangannya menjadi semakin berbahaya seiring dengan peningkatan ilmunya. Selapis demi selapis, Ki Kebu Ireng mulai menapaki ilmunya pada tataran yang semakin tinggi. Satiwo merasakan perubahan yang terjadi atas serangan Ki Kebu Ireng. Setiap kali lawannya melancarkan serangannya, ia mulai merasakan desiran halus meraba kulitnya. Pergerakan lawannya pun dirasakan mulai semakin menjadi cepat dan bertenaga. Sementara kokok ayam selalu bersaut-sautan mengiringi pertempuran antara Kebu Ireng dan Satiwo. Beberapa kali Satiwo nyaris terlambat menghindari dari sergapan lawannya. Sebelumnya ia memperkirakan bahwa serangan lawannya masih berjarak beberapa jengkal dari tubuhnya. Namun tiba-tiba saja Satiwo merasakan tubuhnya telah terguncang oleh hembusan angin yang berasal dari ungkapan ilmu lawannya. Tubuh Satiwo memang
sempat tergetar oleh sentuhan-sentuhan ilmu lawannya. Namun, Sadewa segera menyadari bahwa lawannya nampaknya memang telah merambah pada kemampuan ilmu yang lebih tinggi. Sambil menggerakkan giginya, Sadewa meloncat tinggi untuk menghindari serangan susulan dari lawannya. Dalam waktu yang bersamaan, Sadewa justru bergerak cepat untuk melalui serangan lawannya. Husdup! Dengan landasan salah satu ilmu yang tersimpan di dalam dirinya, Sadewa mengayunkan tangannya untuk memotong pergerakan lawannya. Ustas! Dup! Dup! Beberapa kali terjadi benturan-benturan kecil di antara keduanya. Sesekali desiran halus yang terdorong oleh hembusan angin yang ditimbulkan oleh ayunan Ki Kepu Ireng telah membentur pertahanan Sadewa. Keduanya memang telah tergetar oleh benturan-benturan yang terjadi. Tetapi benturan ilmu tersebut nampaknya belum membawa pengaruh yang berakibat apapun bagi keduanya. Sementara itu, Wirosono menyaksikan perkelahian Sadewa dan Ki Kepu Ireng dengan hati yang berdebar-debar. Sebagai seorang gembala, ia terlihat ketakutan menyaksikan perkelahian dua orang yang sama-sama belum dikenalnya tersebut. Wirosono hanya bisa terdiam membeku serta mencoba untuk menepi dari lingkaran medan perkelahian. Namun, sebagai seorang penggembala yang khusus, Wirosono sebenarnya mengikuti perkelahian yang terjadi dengan bersungguh-sungguh. Seolah-olah tidak ingin mengedipkan matanya, Wirosono terus mengamati perkelahian yang terjadi, serta mencoba untuk membuat penilaian atas kemampuan dari kedua orang tersebut. Sekali-sekali Wirosono mengerutkan dahinya ketika dilihatnya kedua orang itu saling melakukan gerakan-gerakan kanuragan yang begitu rumitnya untuk saling menyerang ataupun menghindar. Demikianlah selanjutnya perkelahian antara Ki Kepu Ireng dan anak muda bernama Sadewa itu semakin menjadi sengit dan menegangkan. Apalagi ketika keduanya telah mulai meningkatkan kemampuannya pada tataran ilmu yang semakin tinggi. Perlahan-lahan, udara panas mulai terasa menyelimuti medan yang dijadikan ajang perkelahian dari kedua orang tersebut. Ki Kepu Ireng yang mulai semakin menjadi marah karena tidak segera dapat menundukkan lawannya, nampaknya telah memutuskan untuk membangkitkan ilmu simpanannya. Mengetahui lawannya telah mulai menapak pada simpanan ilmunya, Sadewa pun telah mengimbanginya dengan salah satu ilmu yang tersimpan di dalam dirinya. Sadewa mengetahui udara panas yang mulai terasa meraba kulitnya tentu disebabkan oleh ungkapan ilmu lawannya. Tiba-tiba saja Sadewa telah meloncat dengan kecepatan yang hampir tidak dapat diikuti oleh penglihatan mata swadhyanya. Tubuh Sadewa seolah-olah telah menjadi seringan kapas yang terhanyut oleh semilirnya angin pula. Bagaikan terbang, Sadewa bergerak mengelilingi lawannya. Sekali-sekali terlihat Sadewa bergerak menukik tajam, mencoba untuk menyusupkan serangannya. Peningkatan kecepatan gerakannya ternyata telah merepotkan Ki Kepu Ireng. Dalam satu kesempatan, Sadewa justru berkesempatan untuk mengamit pundak lawannya. Tas! Terdengar Ki Kepu Ireng mengumpat marah. Ia merasakan pundaknya seolah menjadi remuk oleh sentuhan jari lawannya. Sambil meloncat untuk mengambil jarak, terlihat Ki Kepu Ireng berdiri beberapa langkah di hadapan Sadewa. Iblis tidak tahu diri, kau telah menyakiti pundakku, geramnya sambil matanya menatap nanar ke arah lawannya. Sadewa hanya terdiam dan tidak berniat untuk menanggapi umpatan lawannya. Ia justru terlihat mempersiapkan dirinya kembali. Ia mulai dapat menjajaki bahwa lawannya nampaknya tidak memiliki kecepatan seperti dirinya. Namun tiba-tiba saja Sadewa terkesiap melihat perubahan pada lawannya. Sadewa melihat kedua pergelangan tangan lawannya
telah berubah menjadi merah. Ia pun mulai dapat merasakan udara terasa semakin menjadi panas. Ia melihat lawannya bergeser maju mendekatinya sambil berkata, "Semula aku tidak berniat sungguh-sungguh untuk membunuhmu. Namun tingkahmu yang gila telah membuatku berubah pikiran. Jangan menyesal. Jangan menyesal kalau ilmuku akan membakar tubuhmu menjadi arang, hingga tak seorang pun dapat mengenali lagi sisa-sisa tubuhmu." Sadewa tidak menanggapinya. Ia memang tergetar menyaksikan kemampuan ilmu yang ditunjukkan lawannya. Namun hal yang demikian tidak lantas membuat dirinya menjadi ketakutan. Dengan mantap, Sadewa telah mempersiapkan diri sepenuhnya. Sadewa yang tidak ingin menganggap remeh kemampuan lawannya, telah mulai mengungkapkan salah satu ilmu yang dimilikinya. Sebuah ilmu yang dapat membuatnya bergerak secepat kilat dan melayang seringan kapas. Dalam waktu yang bersamaan, Sadewa juga telah melapisi dirinya dengan sebuah ilmu yang diyakinnya dapat melindunginya dari udara panas yang diakibatkan oleh ungkapan ilmu lawannya yang dahsyat itu. Demikianlah selanjutnya, kedua orang itu telah kembali melanjutkan pertempurannya. Ki Kebo Ireng yang menyadari bahwa dirinya tidak mampu mengimbangi kecepatan gerak dari lawannya, telah mulai menyerang Sadewa dengan kekuatan ilmunya. Dari kedua tangannya mulai meluncur deras gelombang hembusan udara panas yang terus mengejar kemanapun Sadewa bergerak. Ki Kebo Ireng nampaknya ingin mengurung lawannya dengan lontaran ilmunya yang gegris itu. Tetapi kecepatan gerak Sadewa memang sungguh menakjubkan. Dengan landasan ilmunya, Sadewa benar-benar dapat mengendalikan dirinya sepenuhnya. Ia mampu bergerak kemanapun hanya dalam sekejapan mata saja. Sadewa seolah-olah mampu menghanyutkan tubuhnya bersama semilingnya angin, sehingga Sadewa bagaikan melayang terbang mengelilingi tempat itu. Dengan lambaran ilmunya yang dahsyat, Ki Kebo Ireng memang mampu melontarkan serangan ilmunya yang secepat kilat petir menyambar di langit. Tetapi Sadewa ternyata mampu bergerak lebih cepat dari kejaran serangan lawannya. Tubuh Sadewa seolah-olah bagaikan bayangan yang menyambar kian kemari. Sekali-sekali bayang itu terlihat menyambar lawannya dari arah yang sama sekali tidak dapat diduganya. Meskipun demikian, Sadewa sendiri nampaknya tidak serta-merta bisa melancarkan serangan balasan pada lawannya. Sadewa memang telah berlindung dengan ilmunya, tetapi hembusan udara panas yang diakibatkan oleh ungkapan ilmu lawannya ternyata masih saja mempengaruhi pergerakannya. Dalam keadaan tertentu, Sadewa sebenarnya dapat saja mengabaikan udara panas itu. Namun Sadewa tidak ingin bertindak dengan terburu-buru. Dengan kesabaran serta kehati-hatian, Sadewa sedang memperhitungkan satu kemungkinan yang benar-benar dapat memberinya peluang untuk dapat menyerang lawannya. Untuk itulah Sadewa telah memusatkan perhatian sepenuhnya pada kemampuannya bergerak. Sadewa ingin membuat lawannya menjadi lengah sehingga dapat terciptakan satu kesempatan untuk menyusupkan serangannya dengan tepat sasaran. Demikianlah episode 54 Pedut Dikatakan Tuhan, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.